how's life? Great, excellent, yay. Nah teman-teman tahu nggak sih perbedaan a rainy day dengan because it was raining sama it was raining heavily yesterday? Ayo kira-kira mereka sama atau enggak nih? Pasti berbeda ya. Nah teman-teman, kali ini Sister Ulfa akan menjelaskan tentang phrase, clause, dan juga sentence, yang mana kadangkala ini hampir sama tetapi berbeda. Are you ready everybody? So let's just get started. Nah teman-teman, Sister Ulfa jelaskan dulu ya. Yang pertama ada yang namanya phrase, yang kedua ada yang namanya clause, dan yang ketiga ada sentence. Nah kalau sentence teman-teman sudah pasti tahu ya, kalimat. Sekarang kita ke phrase dulu, oke teman-teman. Nomor satu adalah apa tadi teman-teman? Oke, phrase. Phrase itu adalah apa teman-teman? Kumpulan kata-kata yang bermakna satu, itu disebut dengan phrase. Oke, apa tadi teman-teman? Kumpulan kata yang bermakna satu. Atau kalau teman-teman taunya kayak sekelompok kata, boleh sama saja ya teman-teman. Jadi intinya phrase itu, phrase sama vocab sama nggak? Ya sama saja teman-teman ya. Akan tetapi phrase itu gabungan dari beberapa vocab dan dia itu apa teman-teman? Bermakna satu. Langsung kita ke contohnya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama ada yang namanya a rainy day. Nah kita lihat nih ada berapa kata nih. Ada day, otomatis ya teman-teman. I'm sorry, ada day nih. Terus ada rainy. Berarti a rainy day berarti apa? Hari yang hujan atau suatu hari yang hujan kayak gitu ya teman-teman. Itu satu kesatuan. Yang kedua ada yang namanya running fast. Berarti running fast artinya apa teman-teman? Berlari dengan cepat. Nah ini juga ya teman-teman. Jadi larinya gimana? Ya larinya dengan cepat atau larinya itu cepat gitu. Itu disebut dengan apa tadi teman-teman? Phrase atau frasa. Bahasa Indonesianya tetap sama ya, frasa. The last teman-teman, ada yang terakhir. The big blue car. Nah di sini ada car. Berarti car itu mobil. Blue warnanya biru. The big berarti besar. Berarti maknanya gimana teman-teman? Mobil biru yang besar itu. Nah teman-teman, jadi dia frasanya itu adalah ada banyak ya, ada car gitu kan. Jadi ada kata car disambung dengan ada blue sama ada big gitu. Jadi dia satu kesatuan, disebut dengan frasa. Coba kasih contoh satu lagi nih, contoh. Ayo. A cute girl. Nah, girl itu kan cewek, cute itu imut. A cute girl berarti apa guys? Cewek yang imut. Nah, dia itu satu kesatuan ya. Ingat ya, phrase itu frasa, jadi kumpulan kata-kata saja yang bermakna satu. Ingat, dia itu bukan kalimat. Oke, teman-teman. Nah, phrase dia bisa jadi subjek, dia juga bisa jadi objek gitu ya, tergantung nanti di pemakaiannya seperti apa ya. Kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Tadi apa guys? Nomor 2 yaitu clause. Oke. Nah, clause dalam bahasa Indonesia itu juga sama teman-teman, apa? Klausa. Nah, so clause itu apa sih teman-teman? Nah, clause itu adalah sekelompok apa guys? Kata yang terdiri dari subjek dan verb atau predikat gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih? Lah,
Terus hampir sama dong sis Ulfa sama sentence. Oh, it's of course different ya teman-teman. Nah ini sedikit berbeda ya, clause sama apa tadi? Sentence. Nah kalau clause bedanya apa? Clause itu ada dua teman-teman. Oke, ada apa? Ada dua tuh, ada independent clause sama ada dependent clause. Jadi intinya clause itu ada dua ya teman-teman. Apa guys? Jadi ada yang independent sama ada yang dependent. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman di independent clause-nya. Let's see. Kalau independent clause bahasa Indonesianya apa teman-teman? Induk kalimat. Contohnya, I study English. Nah, nanti kalau klausa biasanya dia itu bergabung gitu ya, teman-teman, digabungkan gitu. Contohnya di sini adalah I study English. Nah, terus kita ada yang namanya dependent clause. Hold a second. Nih. Kalau dependent clause berarti apa, guys? Dependent clause itu berarti anak kalimat. Maksudnya gimana sih, sis? Kalau independent clause cuman ada kata-kata itu gitu kan, itu sudah jelas. Contohnya I study English. Oh ya udah, saya belajar bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan dependent clause itu anak kalimat. Dia itu harus apa? Dia harus bergantung kepada dependent. Contohnya di sini adalah because it was raining. Nah, kita gabungkan nih. I study English because it was raining. Ini kalimatnya agak lucu ya teman-teman. Oke, coba kita ganti nih kalimatnya apa ya. Kira-kira teman-teman biasanya kalau lagi hujan teman-teman suka ngapain? Oke, bener banget, makan mie. Nice. Nah, kira-kira teman-teman contoh kalimatnya adalah I ate noodle because it was raining. Nah, coba nih teman-teman. Because it was raining, karena itu hujan. Lah, ngapain? Emang kalau lagi hujan ngapain gitu kan? Nah, karena hujan, saya itu makan mie gitu. Jadi ini disebut apa? It was raining itu disebut dengan dependent, guys. Karena ya nggak jelas gitu kan. Dependent kan dia anak kalimat ya, bergantung sama induk kalimat. Sedangkan kan I ate noodle itu kan udah jelas ya, saya makan mie kayak gitu. Jadi dependent clause itu apa, guys? Itu bisa bersanding dengan independent clause itu bisa bersanding dengan dependent clause. Nah, dari sini mereka menghasilkan apa? Complex sentence. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir nih, teman-teman. Gampang banget yang terakhir, yaitu apa, guys? Sentence. Sentence itu apa, teman-teman? Sentence itu adalah kalimat. Kalimat itu apa sih? Minimal memiliki satu subjek ya, dan satu predikat. Nah, gitu ya, itu paling minim ya, teman-teman. Satu subjek sama satu predikat. Contohnya, I sleep. Nah, I sleep, saya tidur. Nah, itu sudah boleh ya disebut dengan sentence. Tapi kalau mau ditambahkan dengan objek dan lain sebagainya, itu juga boleh. Contohnya apa, guys? I sleep. Boleh. Soundly, saya tidur dengan nyenyak gitu ya. Boleh ditambahkan lagi teman-teman kata keterangan ya. I sleep soundly in the room. Nah, aku tuh tidur dengan nyenyak di kamar gitu, atau in the bedroom. Nah, sis, berarti clause sama sentence sama ya, kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman bertanya ya tentang ini, benar nggak teman-teman? Nah, kalau teman-teman secara rumusnya itu memang hampir sama. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau sentence itu berarti dia kalimat. Sudah pasti ada subjeknya dan minimal ada predikat, itu disebut dengan sentence.
Tapi kalau klausa, ingat klausa itu masih dibagi jadi dua ya teman-teman. Yang independen dan juga ada yang dependent. Kalau independent dia itu bisa I study English. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi yang independent clause dengan sentence itu emang hampir sama ya teman-teman. Tetapi kalau apa teman-teman? Yang dependent clause karena dia itu adalah anak kalimat, jadi dia itu bukan apa guys? Bukan kalimat yang utuh gitu ya. Jadi dia itu masih membutuhkan si independent clause ini. Nah, teman-teman, let's go ke latihan soal. Yang pertama, running in the park. Ayo, kira-kira dia phrase, clause atau sentence? Ayo teman-teman bantu jawab dong. Kira-kira apa nih? Running in the park. Ayo, phrase benar. Kenapa kok phrase? Yang pertama, apakah dia ada subjeknya? Tidak ada ya. Atau dia ada nggak yang predikatnya ada nggak teman-teman? Nggak ada juga. Nah, jadi running ini kan noun, in the park ini keterangan ya, adverb. Jadi pasti dia jadi apa guys? Phrase, running in the park, berlari di taman. Phrase ya. Next, she sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. Beautifully, dia adverb ya. Sings apa guys? Menyanyi. Berarti dia apa guys? Verb. She berarti dia subject. Berarti dia adalah sentence. Oke, good job. Next, yang nomor 3, because the movie was interesting. Ayo, kira-kira phrase, sentence atau clause? Sih sudah pasti nih clause, karena clause yang belum nggak gitu ya teman-teman konsepnya ya. Karena belum ada clause gitu. Ayo, coba sabar dulu nih. Di sini ada because, ya kan? Apa guys because itu? Because itu karena. Di sini juga ada the movie, noun gitu kan. Was itu kan sudah pasti dia verb ya. Terus ada interesting gitu. Karena di sini ada because-nya, berarti dia adalah clause. Dia independent atau dependent clause? Dia pasti dependent. Kenapa kok dependent? Karena filmnya menarik. Ya kenapa? Kalau filmnya menarik kenapa? Karena kalimatnya kan masih bergantung ya, atau menggantung maksudnya ya, kayak gak jelas gitu teman-teman. Nah, makanya sudah pasti dia adalah dependent clause. Dia butuh yang namanya independent clause. Kenapa? Gitu kan? I watch the movie because the movie was interesting, gitu kan? Atau I watch Jumbo, gitu kan? Because the movie was interesting, gitu. Lanjut, nomor 4, the tall building. Gampang banget nih teman-teman, ayo. The tall itu berarti kan tinggi, ya kan? Dia adjektif ya. Building itu noun, berarti dia adalah phrase, frasa gitu ya. Bangunan yang tinggi. Terakhir nomor 5. They went home after the party ended. Nah, kira-kira ini apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pahamkah tentang perbedaan phrase, clause, and also sentence? Kira-kira teman-teman masih bingung di yang mana? Boleh banget ditulis di kolom komentar. Okay, everyone, thank you for watching. I hope that you always stay happy and healthy. And then the last I say, Mr. Bob, super seru!